Ini ada satu lagi, tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah penyimpangan. Nah, ini adalah satu statement yang penting untuk kita sadari. Bahwa orang yang sudah terbiasa melakukan dosa, maka apa yang dia lakukan itu sudah dianggap kebenaran. Dianggap benar. Yang salah dianggap benar. Karena sudah dianggap benar, maka dia tanpa rasa bersalah akan terus melakukan itu. Nah, ini adalah strategi iblis, ya, strategi kuasa kegelapan. Supaya apa? Supaya orang itu tetap hidup di dalam dosa. Ini harus kita garis bawahi dulu ya pernyataan ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu studi kasus. Laki-laki bersama-sama mandi. Kalau itu di sungai, enggak masalah, ya. Karena di desa-desa enggak ada kamar mandi, ya. Terbuka, semua orang melihat. Waktu mandi bersama, tidak akan pernah ada yang melakukan aneh-aneh. Karena di alam terbuka, bersama-sama, ya. Kemudian banyak yang menyaksikan, misalnya mandi di pantai. Semuanya mandi, berenang, mandi. Tapi sama-sama. Tapi kalau berdua mandi di kamar mandi, sekalipun sama-sama laki-laki, ini harus dihindari. Pertanyaannya begini, Pak, apakah waktu mandi bersama tanpa busana di dalam kamar mandi itu berdosa atau tidak? Nah, ini memang agak sulit menjawabnya ya, kasuistik. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak memiliki perasaan apa-apa, itu tidak masalah sebenarnya. Karena tidak terjadi kejahatan apapun. Hanya sekedar mandi. Hanya sekedar mandi. Tetapi mari kita coba tengok Alkitab kita. Alkitab kita mengatakan memang tidak ada di dalam perjanjian baru. Ada di dalam perjanjian lama. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru itu tidak ada, itu bukan berarti tidak boleh atau tidak dipermasalahkan. Bukan. Kalau di dalam Alkitab perjanjian baru tidak ada, oh berarti itu tidak dipermasalahkan, berarti boleh. Bukan. Itu kalau cara berpikir begitu, hermeneutiknya salah. Itu nanti ada videonya, saya mau buat itu. Nah, apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama? Bahwa setiap orang tidak boleh membuka auratnya. Dan orang lain tidak boleh melihat aurat dari orang lain. Jadi kalau mandi bersama, ya harus mandi dalam keadaan tertutup. Tidak terlihat aurat. Ya. Tapi kalau sudah mandi dengan terbuka, tanpa busana, terlihat aurat, ini dalam konteks Alkitab itu sudah salah. Ya, terlepas dari motivasi ya, terlepas dari motivasi, oh ini cuma sekedar mandi, nggak ada perasaan apa-apa, kita juga bukan gay, kita juga bukan lesbi, kita hanya sekedar menggunakan tempat yang sama di ruangan nih. Ya itu yang masalahnya adalah apa? Ruangannya kecil, tertutup, tidak ada yang melihat, hanya dua orang itu saja yang menjadi saksi antara satu dengan yang lain, lalu sama-sama bisa melihat aurat. Fakta atau data-data ini itu yang tidak bisa masuk ke dalam Alkitab. Karena yang pertama tidak boleh menyingkapkan aurat. Yang kedua, kalaupun mandi bersama, etika Kristennya harus di ruang terbuka, bukan di ruang tertutup. Harus ada saksi lain yang melihat bahwa memang tidak terjadi apa-apa. Lah masakan kalian mandi harus ada saksi? Jadi kalau saran saya, walaupun kamar mandinya itu kurang, ya, sekarang tinggal atur waktu supaya semuanya bisa mandi, tidak harus mandi bersama. Ya, kalau yang perempuan bertobat, yang laki-laki bertobat, ya, berhenti mandi bersama. Pak, kalau tetap mau mandi bersama, ya pakai baju.
Itu bukan mandi, Pak. Itu, Pak, siram-siraman itu, Pak. Ya, tapi itu dari saya ya. Itu pandangan saya. Mungkin dalam pandangan kekristenan aliran saya mengatakan seperti itu. Ya, karena aliran saya ini agak sedikit radikal dan ortodoks. Ya. Kenapa saya katakan aliran saya itu radikal dan ortodoks? Karena konsep mengejar kesucian dan kekudusan itu sangat ditekankan sekali ya dalam aliran ini. Contoh misalnya di meja saya ada bolpen ya. Saya kebetulan mau menulis nomor telepon. Saya enggak bawa bolpen. Saya enggak tahu ini bolpen siapa. Saya ambil. Kemudian saya pakai untuk nulis nomor telepon. Itu bagi aliran saya itu berdosa. Kenapa? Karena saya sudah mencuri tinta bolpen itu. Bayangkan, sampai sebegitunya. Jadi kalau saya pakai tanpa izin, walaupun itu hanya tinta, itu berarti sudah mengambil tinta bolpen orang lain tanpa izin. Dan itu terdefinisi sebagai mencuri. Apalagi mandi bersama. Ya kalau dalam aliran kekristenanmu memperbolehkan, ya silakan. Yakini itu sebagai kebenaran. Karena kamu ada di situ, di aliran kekristenan itu. Tapi kalau kamu tidak sejahtera dengan doktrin dari aliranmu, ya keluar, pindah aliran, supaya kamu sejahtera. Begitu.